Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan CEO Sukor Sekuritas, masih dengan Mas Bernardus Wijaya. Mas Bernard, biasanya di akhir tahun ada kebiasaan window dressing, bagaimana dengan tahun ini menurut Anda? Ya, menurut saya tahun ini window dressing masih akan menjadi hal yang potensial terjadi di tahun 2021. Akan tetapi kita melihat tahun lalu ketika bulan Oktober mengalami kenaikan cukup signifikan dan bulan November juga dilanjutkan dengan rally karena terpilihnya Joe Biden sebagai presiden dan ini menimbulkan sentimen positif di pasar. Desembernya kenaikan tidak signifikan di bulan Oktober dan November. Nah, tahun ini kita akan perhatikan nih, jika bulan Oktober mengalami penguatan seperti tahun ini, kemudian November kembali mengalami penguatan, potensially window dressing di bulan Desember tidak akan sekuat di sebelum tahun 2020. Tetapi jika bulan November ini mengalami penguatan atau bahkan mengalami penurunan, potensially di bulan Desember window dressingnya akan cukup menarik untuk kita simak. Karena berdasarkan angka target price dari Sukor Sekuritas di akhir tahun 2021 ini, kita menargetkan IHSG di kisaran area 6.800. Baik. Jadi dari laporan kinerja untuk hingga saat ini, emiten-emiten mana saja yang paling masih menarik untuk dikoleksi? Ya, saat ini yang masih kita menarik untuk koleksi dan kita perhatikan adalah emiten-emiten kaitannya mengenai properti. Karena kita melihat saham-saham properti belum mengalami kenaikan cukup signifikan seperti saham-saham perbankan. Yang mana saham-saham properti ini biasanya menjadi lagging indikator untuk perekonomian Indonesia. Karena kita bisa melihat di komoditi boom sebelumnya, komoditi boom, kenaikan harga CPO, coal menghasilkan banyak orang-orang yang mendapatkan cash atau orang kaya baru dan banyak pegawai-pegawai yang juga sejahtera setelah adanya komoditi boom. Nah, komoditi boom ini mengakibatkan selanjutnya biasanya dikerek juga atau dilanjutkan dengan namanya properti boom, di mana banyak orang mendapatkan cash, mereka bingung mau beli apa, mereka lakukan pembelian namanya pembelian properti. Dan itu terjadi di tahun 2012-2013 ketika properti cukup boom dan diproyeksikan saat ini yang mana harga properti tertahan dikarenakan pandemi akan mengalami kenaikan lagi, di mana demand-nya akan meningkat cukup signifikan karena banyak cash yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah yang pertama adalah SMRA atau Summarecon, di mana kita melihat bahwa sampai bulan Oktober tahun 2021 ini kita melihat bahwa performa SMRA telah mencetak target 91% dari target tahunannya. Dan oleh karena itu kita bisa perhatikan area-area support untuk SMRA yang bisa kita perhatikan di area 935 sampai 940 dengan area resisten di area 975 dan 1000 dan target fundamental dari Sukor Sekuritas untuk SMRA adalah di kisaran area 1100 sampai 1200. Sehingga SMRA ini masih menarik sekali untuk kita perhatikan di perdagangan pada pagi hari ini, karena harganya masih cukup lagged. Selain kaitannya mengenai sektor properti, kita juga bisa perhatikan untuk sektor-sektor atau saham-saham yang masuk ke MSCI Index, terutama MSCI yang kaitannya mengenai small cap. Nah, MSCI Index ini cukup menarik, ada beberapa sektor yang bisa kita perhatikan. Salah satunya adalah sektor yang kaitannya mengenai batu bara. Karena kita melihat bahwa winter is coming. Sekali lagi, winter is coming di bulan November dan Desember nanti. Walaupun harga batubara sempat tertekan hingga 140 USD per tonnya, menurut saya itu sudah bentuk base baru, sehingga saham-saham kaitannya mengenai batubara menarik untuk kita simak. Baik. Nah, salah satu yang menarik untuk kita simak yang high beta adalah Indi, di mana Indi kita bisa perhatikan area support yang menarik di kisaran area 1.700, dan selanjutnya untuk saham-saham lainnya adalah United Tractor. Kita bisa perhatikan di area 22.300 merupakan area support yang cukup menarik dan United Tracker ini kita targetkan dari Sukor Sekuritas di area 30.000. Jadi properti dan coal bisa kita perhatikan. Baik, ini juga ada dari sektor telekomunikasi yang diperkirakan juga masih akan sangat menarik karena menyusul dari Kominfo yang menyetujui merger antara Indosat dengan Tri. Apakah ini juga masih sangat prospektif menurut Anda? Ya, untuk Indosat sendiri kita melihat bahwa kenaikannya sudah cukup signifikan ya, di mana dia sudah mengalami kenaikan dari sisi year to date mengalami kenaikan di angka 39,11%, kemudian 6 bulan terakhir di area 11,95%, sehingga kenaikannya sudah cukup signifikan untuk Indosat. Tetapi jika para investor tertarik untuk melirik saham-saham apa yang menarik untuk kita perhatikan, adalah ada kaitannya mengenai saham Telkom atau Telekomunikasi Indonesia, di mana saham Telkom ini secara year to date kenaikannya belum setinggi
saham Indosat tadi, di mana year to date masih hanya mengalami kenaikan di angka 9,67%. Padahal kita melihat bahwa secara laporan keuangan, performanya dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama di kuartal 2-nya ya, di mana kenaikannya di kisaran area lebih dari 10% atau double digit growth. Dan kita melihat bahwa dividen payout ratio dari Telkom itu sendiri sesuai kebijakan perusahaan adalah di area 60-90%. Jika kita melihat histori 20 tahun terakhir, dividen payout ratio-nya di angka 80%, kita bisa prediksi bahwa kurang lebih dividen dari Telkom ini di kisaran area 200 per share-nya. Namun jika kaitannya 200 per share-nya, sekarang harganya misalnya di harga 4.000 saja, masih cukup menarik kan dividen yieldnya di kisaran area 5%. Sehingga Telkom ini masih cukup menarik dan target price dari sekuritas sendiri untuk Telkom di kisaran area 4.000. Oke, dari sektor telekomunikasi ada Telkom yang masih menarik. Mas Bernard, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Iya.